Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, sehat semua. Ada yang sakit? Kurang semangat. Nggak apa-apa. Tinggal satu pelajaran ya. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti dengan baik. Kemudian ini ada yang tidak hadir. Siapa? Iksan sama Kenapa? Sakit, dua-duanya sakit. Oke, kalau gitu mari bersama-sama kita mendoakan temannya terlebih dahulu ya. Oke, doa mulai. Semoga nanti temannya bisa diberikan kesembuhan dan besok bisa beraktivitas bersama-sama dengan kalian lagi. Amin ya robbal alamin. Ada yang mulai ngantuk? Penteknya nggak dipakai. Kenapa disobek? Lagi depresi. Pikirin apa? Ya semoga cepat sembuh ya depresinya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran pada siang hari ini, aku mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Surat di bagian apa? Bagian struktur surat pribadi. Ada berapa kemarin strukturnya? 8. Oke, coba dibuka lagi yang KS-nya kemarin tentang surat pribadi. Halaman 55. Kemarin ada 8 struktur surat pribadi. Yang pertama, yang paling atas sendiri ada bagian apa? Tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian di bagian bawahnya ada untuk sahabatku Ain. Itu bagian apa? Yang asli mana? Coba bawa. Bagian 2 tadi apa? Alamat, tujuan, berarti di bagian alamat ini berisi tentang siapa? Namanya siapa? Namanya si penerima atau pengirimnya? Penerima. Kemudian bagian selanjutnya ada apa lagi? Salam pembuka. Kemudian di situ kan ada yang kurang nih. Bagian setelah salam pembuka ada ingat bagian apa lagi? Pembuka surat. Pembuka biasanya tentang apa? Menanyakan kabar, tanya kabar. Kemudian setelah pembuka surat ada apa lagi? Isi surat. Isi surat berarti berkenaan dengan apa yang ingin disampaikan ke penerima atau pesannya ya. Kemudian setelah isi surat ada apa lagi? Penutup surat. Penutup surat berarti fungsinya untuk apa? Menutup percakapan atau mengakhiri.
Baik. Mulai kembali ya. Hari ini kita berarti belajar tentang apa itu? Unsur kebahasaan surat pribadi. Masuk ke ejaan dan tanda baca atau punktuasi. Ejaan itu apa? Ejaan. Ejaan itu apa? Ejaan itu bisa tentang penggunaan kata, kemudian tulisan seperti apa. Kemudian tanda baca itu apa contohnya? Yang kalian tahu, tanda baca titik. Kemudian koma. Kemudian apa lagi? Tanda tanya. Kemudian tanda seru. Yang pertama kita akan belajar tentang penulisan huruf kapital. Nah, seperti yang kalian tahu, dalam penulisan sebuah surat pribadi ataupun teks yang lainnya itu, yang namanya huruf kapital itu menjadi satu hal yang perlu kalian pahami, kemudian diperhatikan juga. Kalian sudah pernah belajar tentang huruf kapital belum? Pernah ya? Berarti kalian sudah pernah belajar tentang huruf kapital. Nah, yang pertama, huruf kapital itu memiliki beberapa fungsi. Ada apa saja? Penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk nama apa aja? Nama orang. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi dari huruf kapital, tapi dalam surat pribadi biasanya digunakan untuk penulisan nama orang, kemudian nama jalan, nama daerah, awal kalimat. Nama orang contohnya siapa? Teguh, Mbak Teguh. Teguh siapa? Teguh Firmansyah. Teguh Firmansyah contohnya. Nah, penulisan nama orang ini berarti diawali dengan huruf kapital. Di bagian ini kan terdiri dari dua kata ya, ada Teguh sama Firmansyah. Berarti masing-masing kata ini diawali dengan huruf kapital. Kemudian apabila di dalam sebuah paragraf ya, itu ada panggilan nama, penyebutan nama. Seperti contoh nih dalam yang 5. Itu di situ di bagian isi surat itu kan ada Ain setelah kamu pindah ke Samarinda. Nah, kata nama Ain itu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian setelah nama orang ada nama jalan. Contohnya di situ ada jalan apa itu? Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro. Kemudian digunakan juga untuk nama daerah. Ini daerahnya desa apa namanya? Lembayu itu situ kan? Lembayu. Oke, desa Lembayu. Nah, kemudian contohnya Kabupaten Banyumas. Apabila diikuti dengan kata desanya, maka tetap nama desanya itu ditulis awalnya menggunakan huruf kapital. Apabila hanya ditulis namanya saja, tetap ditulis huruf kapital. Contohnya desa Susukan, maka ditulis Susukan. Bisa dipahami? Nah, awal kalimat. Nah, biasanya kan kalian tuh saat menulis sebuah paragraf atau kalimat itu jangan lupa diawali dengan huruf kapital. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya setelah huruf kapital ada penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda baca koma. Tanda baca koma itu
ini anggap aja konteksnya positif ya, bukan sedang menggunjing orang. Oke. Ini ada dua orang sedang berbicara, kemudian satu orang lagi itu terpisah dari orang yang sedang berbicara tersebut. Nah, berkaitan dengan pronomina persona itu ada 3 jenis pronomina persona. Coba dibuka, ada di LKS halaman 59 di bagian bawah sendiri ada pronomina persona atau pronomina kata ganti orang. Ini ada 3 orang. Yang pertama ini sebagai orang pertama atau diri kita sendiri, aku. Itu. Kemudian ada orang kedua atau siapa itu? Lawan bicara. Kemudian yang ini yang terpisah sendiri itu siapa? Orang ketiga atau yang sedang dibicarakan. Orang pertama atau itu kita, diri kita sendiri. Contohnya apa? Pronomin atau kata gantinya. Kalau konteksnya itu hanya satu orang saja, berarti ada aku. Kemudian apa lagi? Saya. Kemudian apa lagi? Gue. Oke, gue bisa. Kemudian apa lagi? Kami. Kami itu konteksnya itu banyak. Yang sendiri dulu. Saya. Aku. Kalau bahasa Jawa apa beda? Oke, itu loh. Nah, itu bisa. Orang pertama tapi untuk satu orang saja. Kemudian kalau untuk banyak orang tapi kata ganti orang pertamanya itu apa? Kami, kita. Kami itu merujuknya ke siapa? Kami itu digunakan untuk orang yang misal nih, ibu berbicara dengan Mbak Eka. Tidak hanya ibu. Ibu dengan kalian semua berbicara dengan Mbak Eka. Nah, maka saat mengatakan ibu dengan kalian, maka ibu menggunakan kata ganti kami. Sedangkan saat ibu mengajak Mbak Eka atau Mbak Eka terlibat bersama dengan ibu, maka ibu menggunakan kata kita. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Kemudian setelahnya, ayo ada apa lagi? Orang kedua. Kata orang kedua, untuk satu orang ada apa aja? Kamu, kemudian dia belum. Engkau, terus kau, terus apa lagi? Oke, terus apa lagi? Rika, sampean, oke, dan lain sebagainya. Itu dalam versi bahasa Jawa ya. Kemudian kalau kata ganti orang kedua atau lawan bicaranya itu banyak, maka bisa menggunakan kata ganti apa? Kalian. Atau bisa juga kamu sekalian, Anda sekalian. Kemudian kata ganti orang ketiga atau yang sedang dibicarakan ini. Yang satu orang dulu. Dia, terus dia, beliau atau bisa juga nya. Misal penggunaannya itu biasanya kan digunakan untuk imbuhan ya di belakang. Kemudian untuk yang jamak atau banyak orang, misal kita sedang membicarakan sebuah kelompok, itu kita menggunakan kata ganti apa? Mereka. Setelah kata ganti orang, kita juga menggunakan kata ganti apa lagi tuh di bagian belakang? Penunjuk. Penunjuk ini contohnya ada ini, itu, di sini, di situ, di sana. Kalau ini berarti konteksnya dekat atau jauh? Dekat. Kalau itu konteksnya jauh. Kemudian pronomina penanya atau sebagai penanda pertanyaan. Biasanya ditanyakan itu ada apa aja itu di sana? Orang itu menggunakan kata tanya apa? Siapa? Barang menggunakan kata tanya apa? Apa? Kemudian untuk pilihan mana? Yang mana? Contohnya apa makanan kesukaanmu? Nah itu berarti kan menanyakan apa? Oke. Selanjutnya ada penggunaan kata sapaan.
kemudian ibu, bapak, bude, pak de, dan lain sebagainya itu merupakan penggunaan kata sapaan. Nah, di sini ada 4 penggunaan kata sapaan yang menunjukkan, yang pertama menunjukkan hubungan kerabat. Kerabat berarti itu ya orang yang terdekat. Contohnya apa? Yang tahu? Tante, kemudian om, pak de, bude, mas, mbak, terus adik, kakak, ibu, bapak. Nah, itu termasuk yang menunjukkan hubungan kerabat. Tadi contohnya apa, Mas? Kerabat itu tadi contohnya apa? Yang menunjukkan kekerabatan, kata sapaannya contohnya apa? Kakak, terus ayah, terus ibu, tante, om, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada yang diikuti nama. Contohnya nama tantenya Tante Rina. Nah, berarti Tante Rina. Jadi ada diikuti sebuah nama. Saudara Imam, saudara Putri, Bapak Agung, kemudian Pak Heru. Oke. Teman, bukan. Nah, Bapak Pak Heru, terus Mas, contohnya siapa kakak? Ada punya kakak atau adik? Mas Farhan, kemudian Farhan bisa punya adik namanya Rafa, berarti Rafa. Nah, itu bisa penggunaan apa namanya sapaan yang diikuti apa tadi? Diikuti nama. Kemudian yang selanjutnya menunjukkan rasa hormat, berarti biasanya ditujukan untuk yang jabatannya lebih tinggi atau orang yang lebih tua dari kita, atau si penerima itu lebih tua dari kita. Contohnya yang saya hormati ibu guru, misalnya ada seorang siswa yang merupakan alumni dari sebuah sekolah, kemudian ingin mengirimkan surat kepada ibu gurunya yang sudah mengajar dulu. Nah, itu bisa menggunakan kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Contohnya yang saya hormati ibu, contohnya Bu Evelyn. Kemudian yang saya hormati Bapak Raswin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu berupa kata ganti. Tadi kan sudah ya, kata ganti atau pronomina itu ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama tadi yang siapa? Diri. Orang kedua itu berarti yang sedang diajak bicara atau lawan bicara. Kalau yang ketiga itu berarti yang dibicara. Selanjutnya kita akan
Dari surat tersebut kami menemukan kesalahan. Kesalahannya apa aja? Ayo. Ayo kalau kamu nggak presentasi, nggak pulang sama mana? Oh, ayo. Yang lain perhatikan. Ayo, baca dulu. Yang lain perhatikan dulu. Ayo. Ayo kalau ketawa nggak selesai loh. Yang pertama bagian mana? Bagian. Ya soal pembuka, kenapa soal pembukanya? Banyak kurang-kurang mana? Ya di bagian awal kenapa? Bagiannya kecil. Terus bagian isi apa? Bagian isi aku hanya kecil. Terus nanti yang kecil kenapa? Kenapa salah? Kalimat atau karena apa? Karena awal kalimat tapi hanya kecil. Terus apa lagi? Jaga kenapa? J-nya kecil kenapa? Karena kalimat file. Hari ini sudah belajar tentang apa? Pribadi untuk membahasakan surat pribadi. Tadi ada apa aja? Penggunaan huruf kapital, terus tanda baca. Tanda baca ada apa? Ada apa saja tadi? Tanda seru, tanda tanya. Terus tanda hisab dan tanda buku. Dan tanda buku. Nah, ini silakan kalian pelajari lagi, ya. Mas Rafael dulu. Nah, silakan dipelajari lagi. Kalian bisa buka EYD 5 ya, yang ada di internet. Kalian ketik aja EYD 5, kalian pelajari di situ ada penggunaan tanda baca yang benar seperti apa, penggunaan huruf kapital seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti ini menjadi patokan kalian saat membuat surat pribadi di minggu depan. Siap? Bisa dipahami? Nah, jadi untuk minggu depan kita akan membuat surat pribadi lagi, tetapi Ibu harapkan kalian strukturnya, kemudian penggunaan bahasanya, tanda bacanya sudah benar semua. Nanti Ibu berikan tema, ya. Nanti Ibu berikan tema, kemudian Ibu berikan tema, kemudian kalian silakan buat surat pribadi yang bentuknya seperti apa. Kira-kira seperti apa?